yang jadi intinya itu adalah di klasifikasi epidemiologi. Akurasinya yang jelas sudah teruji oleh Badan Litbangkes dari BPTKL Surabaya, itu sudah menguji akurasi kami dan itu 100% valid. Kehadiran di Biara ini. Oke, yang pertama kami hadir di sini karena memang ada permintaan dari Biara Karmel, Stajuan Kupang untuk melakukan tracing. Dari surat resmi diajukan ke kami dan kami menerima itu, dan jadinya kami jadwalkan hari ini untuk jadwalkan 50 orang. 50 orang. Biara Karmel. Ya, seperti itu. Boleh dijelaskan syarat yang boleh ikut, Mbak, dari 50 itu seperti apa? Oh ya, yang dari 50 ini yang kami bisa ikutkan adalah yang antigennya negatif. Tadi seperti kasus yang tadi, ada dari 50 orang ini ternyata ada 20 orang yang sudah terkonfirmasi reaktif di antigen. Nah, dari yang reaktif antigen ini karena jeda waktunya baru 2 hari dari tanggal 28, jadi makanya kami belum menganjurkan dulu untuk tes PCR karena pasti akan masih terkonfirmasi positif di hasil PCR. Seperti itu. Oke. Jadi hanya boleh yang hasil antigennya negatif. Ya. Nah, boleh dijelaskan alasannya kenapa memberi persyaratan itu apa? Oh ya, karena kalau seandainya yang antigen negatif, kenapa kita perlu uji lanjut di PCR? Karena antigen itu tingkat akurasinya lebih rendah dari PCR, sehingga ada kemungkinan yang antigennya kemarin negatif itu belum terdeteksi di antigen. Nah, mungkin jumlah virusnya yang masih sedikit sehingga antigen itu belum bisa deteksi. Tapi kalau dengan tes PCR, karena akurasi PCR itu kan lebih tinggi, jadi kemungkinan untuk mendeteksinya lebih besar. Oke, nah saya melihat ada 3 meja di sini, dari meja yang sebelah kanan 2 dan di kiri 1. Ya, betul. Bisa dijelaskan fungsi dari masing-masing ini apa terkait dengan proses ininya tesnya? Ya, oke. 3 meja, betul. 3 meja yang dari sayap kiri saya ini, itu bagian meja pertama ada register. Register itu adalah tempat untuk mengambil KTM, kemudian nanti meja kedua itu yang meja wawancara, itu untuk wawancara klasifikasi epidemiologi. Itu nanti data-data yang akan kami pakai untuk kunci dari pemeriksaan PCR ini. Setelah itu nanti di meja ketiga bagian kanan saya itu untuk tempat pengambilan swab. Ya, SK. Ini tabung apa namanya? PTM. PTM. PTM itu fungsinya? Ini nanti akan sampel-sampel yang diambil dari sampel manusia nanti akan masuk ke dalam tabung PTM. Jadi ini penyimpanan sampel manusia yang nanti akan kita uji. Oke. Jadi ini prosesnya dari sana dulu ya, baru ke sini ya? Nanti ambil tabungnya dulu. Oke, ambil tabung. Dari sini duluan ambil tabungnya. Setelah itu kita akan wawancara gejala. Gejala. Pengelompokan. Jadi di sini kita akan tahu klasifikasi epidemiologinya. Setelah nanti diwawancaranya langsung di swab. Di swab ya, baru? Swab boleh kembali ke sana. Oke, hasilnya akan diketahui Sebentar malam. Oh, malam ya? Oke, Sebentar iya. malam kalau dalam kelompok itu negatif. Kalau kelompoknya positif, maka besok malamnya akan keluar hasil. Oh, oke. Boleh dijelasin dikit, Kakak, kelompok negatif itu saya kan tadi udah perhatiin cara kerjanya, cuman saya belum menemukan apa itu ya bedanya dengan full test itu. Oh, jadi kalau untuk full test itu sendiri, jadi kalau untuk metode full test itu sendiri, nanti kami akan periksanya per kelompok. Jadi misalnya ada 50 orang, kami akan kelompokkan ke dalam 10 maksimal 10 orang, dan kami kelompokkan itu berdasarkan klasifikasi epidemiologinya. Kami tidak sembarang mengelompokkan, jadi masing-masing kami akan kelompokkan ke dalam kriteria klasifikasi epidemiologi. Jadi misalnya nanti dari 50 orang ini, misalnya 10 orang, jadinya ada 5 kelompok. Kelompok A, B, C, D, dan E. A, B, C, D itu negatif. Artinya sebentar malam ketika kami keluarkan hasil kelompok negatif, berarti 30 orang ini yang dalam 3 kelompok ini negatif semua.
misalnya kalau dua kelompok ini dalam, misalnya dua kelompok ini ada 20 orang terindikasi positif, artinya dalam dua kelompok ini yang berisi 20 orang ada 1, 2 atau 3 yang positif. Jadi dua kelompok ini kami minta isolasi mandiri dulu. Setelah besok Selasa kami akan urai. Jadi kami akan melakukan penguraian besok paginya dan bisa mengetahui siapa di dalam 20 orang ini yang terkonfirmasi positif. Jadi setelah 20 orang, misalnya ada 20 orang, misalnya nomor 1 atau 2 atau 3 yang positif, jadi 4 sampai 20 itu negatif. Kami akan buatkan suratnya seperti itu. Jadi ketika ada dua kelompok yang positif, dalam dua kelompok ini kemungkinan ada 1 atau 2 orang yang terkonfirmasi. Jadi penguraiannya kami akan lakukan besoknya lagi. Jadi hasilnya itu dua kali 24 jam. Untuk yang terkonfirmasi full positif. Tapi kalau untuk negatif 1 kali 24. Tinggal nanti makan malam sudah keluar. Oke, ya. Terima kasih ya. Di meja kedua ini tadi saya mendengar ada pertanyaan gejala apa ini. Nah, terkait dengan pool test ini seperti apa sih Bu? Nanti ini data-data ini akan diolah gitu? Iya, nanti data yang di meja kedua itu akan dipakai untuk klasifikasi epidemiologi namanya. Itu kami akan cari tahu apakah sudah pernah berkontak dengan orang positif sebelumnya, apakah punya gejala atau tidak. Karena nanti semua dari data itu kami akan kelompokkan yang kategorinya sama. Contohnya yang bergejala kami kelompokkan dengan yang bergejala, yang tidak bergejala kami kelompokkan dengan yang tidak bergejala. Contohnya, oh sudah pernah berkontak erat dengan orang, berapa lama, ada yang 15 menit, ada yang lebih dari 30 menit. Itu kelompok kriterianya beda-beda. Jadi nanti kami akan kelompokkan. Jadi kami tidak akan full ini, kami tidak akan misalnya 50 orang kami asal tarik saja. Nomor 1 sampai 10 kami kelompok di A deh, yang 11 sampai 20 di kelompok B, tidak. Jadi kami akan berdasarkan kategorinya. Jadi dari hasil wawancara, dari hasil sebelumnya kami sebenarnya ada minta isi link. Itu link online kami untuk mengetahui. Jadi orang tidak perlu wawancara di sini lagi sebenarnya. Cuman yang wawancara di sini adalah orang-orang yang mungkin belum mengisi link. Itu yang kami wawancara. Itu sedetail itu kami wawancara. Tapi sebaiknya memang ada yang isi link. Link itu data-datanya yang klasifikasi epidemiologi. Ada pelan makan, pelan juga, kasih di leher, pendek, ada nafas susah, Pak Julius ada demam 2-3 hari ini, ada batuk pilek, ada kepala sakit, pelan makan, pelan udah, sakit di leher, ada nafas susah, pendek. Thomas Ruben, Kristanti Sri Rahayu, Joy Shelly Ruben, Natasha Ruben. Oke, ya, batuk pilek ada, kepala sakit, Adrianus Valentino Wangge, Claudius Mariano Dharma. Kakak dahulukan di mulut ya, coba dibuka mulut. Ya, kakak kasih balikan sedikit ya. Lagi, jangan tarik ya. Kasih keluar bisa saya. Bisa kan kasih keluar. Oke. 3. Jangan tarik kamu tangan. Hitungan ketiga selesai. 1, 2, 3. Mantap. Hebat. Marcel lain. Marcel. Mulutnya lebar, terus lidahnya kasih keluar. Ya.
Ini dengan Mbak siapa namanya, Mbak? Irma. Irma. Iya. Mbak Irma, ini apa ya namanya ya? Nih. Namanya itu VTM Ibu, Viral Transport Media. Jadi ini itu tempat medium virus tumbuh. Jadi kalau misalnya kan yang di swab itu kan pakai dakron ya Bu ya, kami taruh di sini. Kalau misalnya di dakronnya itu ada sampel orang yang terpapar virus COVID, maka virusnya itu akan tumbuh dengan media ini. Jadi media ini yang menyediakan untuk si virusnya tumbuh. Jadi ketika kami taruh di sini, virusnya tumbuh, pastinya dia akan bertumbuh. Jadi nanti PCR-nya itu akan kedetek. Jadi mendetek gitu virusnya. Iya. Butuh berapa lama? Butuh berapa lama biar terdeteksinya? Kalau prosesnya kita itu untuk ekstraksi sendiri itu Ibu bisa makan waktu itu 3-5 jam. Terus nanti kedetek untuk proses PCR-nya, running PCR itu 1,5 sampai 2 jam. Oh, gitu. Jadi masing-masing prosesnya kita itu ada waktunya. Ada waktu. Ya, jadi mulai dari kita swab sampai kelar kita klasifikasi orang-orangnya, kan kami sistemnya full. Jadi kita klasifikasi, kami penggolongan, terus nanti diekstraksi lalu di PCR. Jadi paling kurang itu 8-9 jam baru hasil keluar. Gitu ya. Iya ya. Makasih ya. Iya. Oke, silakan. Di sini sekarang ada 2, 4, 6, 8, 10. Ya, 14. Ada berapa kelompok yang mengikuti ini? Dibagi berapa kelompok yang tadi? Kalau misalnya dari jarak Karmel, kalau 50 orang, berarti kurang lebih harusnya ada 5 pool atau 5 kelompok, minimal 5 kelompok. Tapi mungkin bisa lebih juga, tergantung dari jenis kriterianya. Jadi tadi sekitar 5 kelompok, berarti di satu kelompok 10 orang. Nah setelah itu mereka ini akan nanti setelah ini kami akan lakukan pengecekan di laboratorium menggunakan sistem pool test ini. Nanti malam hasilnya akan keluar berdasarkan hasil pool. Jadi nanti malam misalnya contoh ada 5 kelompok tadi, 5 kelompok ini kelompok A, B, C, D, E. Nanti malam mungkin yang keluar contoh saja kelompok A yang terindikasi positif, kelompok B, C, D, E negatif. Berarti masing-masing isi dalam kelompok ini ada masing-masing 10 ya. Berarti artinya ada 40 orang ini semua negatif, aman. Tapi yang 10 orang di kelompok A ini kami akan uji lanjutan besok hari Selasa, cari tahu dari kelompok A ini nomor 1 sampai 10 ini siapa yang terkonfirmasi positif, individu mana. Jadi hanya khusus kelompok ini saja yang kami uji lanjutan. Seperti itu. Yang 4-nya tidak lagi dilanjutkan. Yang 4 lagi tidak. Kami akan keluarkan hasil 40 orang ini negatif. Tapi yang kelompok A ini kami tahan dulu, belum bisa mengeluarkan hasil. Kami hanya memberikan informasi via lisan untuk memberitahu bahwa Anda masuk dalam kelompok positif, sehingga kami mohon untuk lakukan isolasi mandiri dulu sampai nanti besok malam hasil individunya keluar. Seperti itu. Tapi kelompok A ini contohnya pasti ada 1 atau 2 orang yang terkonfirmasi positif. Seperti itu. Belum tentu semuanya positif, tidak. Tapi harus dicek semua karena satu kelompok ya. Karena mereka ada di satu kelompok yang sama. Kriteria ada gejala yang mereka alamin ya. Iya. Itu berarti sama. Terus dia mengatakan tidak ada gejala atau apa? Itu bagaimana mendeteksinya ya? Iya. Makanya sebenarnya waktu saat proses pengisian link dan wawancara kami sangat mengharapkan kejujuran. Kejujuran itu karena walaupun misalnya saya mungkin ada yang takut sehingga mengatakan saya tidak ada gejala, walaupun sebenarnya mungkin ada rasa tapi tidak ingin mengatakan. Jadi kami akhirnya masukkan dalam pool yang gejalanya tidak ada. Dan ternyata dia akhirnya dalam tanda kutip mengotori pool itu. Jadi pool itu masuk, dia terindikasi positif. Walaupun sebenarnya dari 10 orang ini ada yang sebenarnya tidak bergejala betul-betul. Ternyata karena ada 1 orang ini masuk ke dalam, sehingga pool ini jadinya dalam tanda kutip terkontaminasi oleh dia. Jadi makanya kami sangat mengharapkan kejujuran ketika proses wawancara atau mengisi link.
Pernah terjadi seperti itu Iya, nggak? pernah. Oh, bagaimana mentreatmentnya kalau sudah seperti itu? Pernah. Jadi mau tidak mau yang kayak begitu kami harus uji lanjutan jadinya. Jadi contoh tadi dari 5 kelompok ini ada 1 orang yang tidak jujur, contohnya dia mengatakan tidak, jadi masuk dalam kelompok B dan ternyata jadinya kelompok A dan kelompok B terindikasi positif. Jadi besok kami harus uji dua kelompok. Diulang lagi? Ya, mau tidak mau kami harus uji, cari tahu individualnya secara individu. Oke. Tapi pernah Tapi itu terjadi? kasusnya sangat jarang. Sangat jarang ya, karena udah dari awal diminta kejujurannya. Tapi selain gejala dan tidak bergejala, ada pertanyaan lain yang bisa kami pakai untuk pengelompokannya lebih spesifik lagi. Oke, dan Sehingga kami meminimalisir kejadian itu terjadi. oke, jadi ada pertanyaan Ya, kunci ada ya. pertanyaan kunci lagi yang lain. Tidak sekedar dari mereka Ya. tapi dari ini Ya. juga ya. Oke, dan itu pertanyaan kunci itu sangat membantu Iya, banget. benar, sangat membantu. Jadi kalau untuk proses full test ini yang jadi intinya itu adalah di klasifikasi epidemiologi seperti itu. Jadi memang kalau klasifikasinya betul, tepat, pasti dari misalnya contoh 50, kami akan betul-betul bisa mengelompokkan satu kelompok ini betul-betul orang yang terkonfirmasi positif kemungkinan akan dikumpul di kelompok yang sama. Yang negatif akan kumpul di pool yang sama. Kayak gitu. Yang penting betul-betul klasifikasinya tepat seperti itu. Nah, setelah itu kan di swab ya, Iya. ini dites ini. Hasilnya berapa lama baru bisa? Hasilnya kalau untuk hasil full test pagi ini swab, malam bisa keluar. Untuk semua. Itu untuk full test, untuk hasil kelompoknya. Iya. Tapi kalau untuk ada kelompok yang tadi terindikasi positif, maka besok malam hasilnya keluar. Oh, lebih lama ya? Iya. Apa alasannya? Karena kami harus uji lanjutan lagi, seperti yang tadi saya bilang. Oke. Iya. Uji lanjutan itu artinya orangnya harus dites lagi gitu. Uji lanjutan tidak. Orangnya tidak perlu datang swab lagi. Kami akan pakai sampel yang diambil hari ini, yang sudah diambil sebelumnya. Karena kan masih ada sisa. Oh, Iya. gitu ya. Jadi nggak semuanya Tidak ya. semua, ya. Jadi Jadi orangnya tidak perlu datang lagi. Nah, sisa sampel itu di treatment seperti apa? Bisa dijelaskan? Treatmentnya, proses pengolahannya sama seperti full test. Bedanya ini kita ujinya satu-satu. Oh, jadi Kalau yang tadi kan kita ujinya campur, bikin dalam bentuk kelompok. 10 orang ini kami gabung dalam satu tabung yang sama. Tapi bedanya kalau sudah uji lanjutan, kami ambil satu-satu itu kami uji. Oh, dari kelompok itu ya? Dari kelompok yang tadi terindikasi tadi, positif saja. Nah, secara ini menurut kakak ini pengalamannya ya? Ya. Ini lebih efisien ya dibanding PCR Iya. satu-satu ya? Ya. Kenapa? Oleh karena itu kenapa sampai kami berani mengajukan ke pemerintah untuk melakukan ini gratis? Karena dengan metode ini sangat menghemat biaya anggaran negara tuh sangat besar. Itu 7 kali lipat dari anggaran yang memang harus dikeluarkan. Jadi makanya kenapa sampai bisa pemeriksaan PCR ini digratiskan untuk masyarakat. Selain memang dia menghemat dan proses pemeriksaannya cepat. Contohnya kami kemarin ada program surveillance sekolah, itu kami bisa sampai 300-400 orang dalam sehari. Nah kalau kita pemeriksaan individu itu kan pasti lama. Ya. Itu bisa menghabiskan mungkin 2-3 hari. Kalau seandainya itu proses pemeriksaannya cepat kalau individu. Tapi kalau dengan sistem full test ini dari 400 contohnya kita hanya bisa bagi jadi 40 kelompok. Jadi pemeriksaannya dalam sehari sudah keluar. Hanya misalnya contoh ada satu kelompok yang terindikasi positif, maka besok hanya satu itu saja yang kami periksa. Yang lainnya negatif. Oke. Seperti itu. Menarik ya. Dan untuk akurasinya yang jelas sudah teruji oleh Badan Litbangkes dari BPTKL Surabaya, itu sudah menguji akurasi kami dan itu 100% valid. 100% ya? 100% valid. Oke, iya. Nah, sebagai highlightnya ini berarti yang paling sangat membantu menurut saya, tolong dikoreksi, adalah kejujuran dari peserta. Iya, betul. Oke, iya. Seperti itu. Iya. Boleh disebut Kak nama kakak siapa dan Namanya Lia nama lengkapnya? Yohani Selan. Oke, kakak sebagai apa di ini? Humas. Humas di Humas. lab Biokesmas ya. Biokesmas. Dan hari ini mengkoordinir ini. Iya, untuk kegiatan di Biara Karmel Sanjuan. Oke, iya. Terima kasih Mbak Lia. Ya, Selamat selamat siang. Hasil ini sebenarnya representatifnya maksimal berapa lama? Berapa jam, berapa hari? Kalau seandainya kalau dari Jokowi sendiri kan maunya 1 kali 24 jam hasil keluar. Lebih Itu memang sebaiknya yang hasil ini kita ambil hari ini ya sebaiknya keluar hari ini. Iya. Tidak 3 hari itu sudah terlalu lama.
Artinya kalau udah 3 hari apa yang ini yang akan berubah gitu maksudnya? Kalau untuk ini kalau seandainya hasil keluar makin lama, maka ada kemungkinan penularannya makin banyak. Karena selama masih menunggu hasil ini kan orang pasti tetap Berinteraksi ya. beraktivitas. Setidaknya walaupun di dalam rumah pasti masih berkontak dengan orang rumah, dan itu masih memungkinkan penularan. Itu yang sehingga kami tuh meminimalisir hal itu. Jadi kami sangat berusaha untuk mengeluarkan hasil secepat mungkin. Oke. Ada satu hal nih Kak, gara-gara bicara ini. Kak, kan di klinik-klinik itu mereka menerapkan kalau hasil 3 jam kurang itu lebih mahal atau apa. Sebenarnya yang benar itu seperti apa sih, tanpa berpikir tentang biaya ya, tapi lebih kepada gimana sih sebenarnya hasilnya itu, kok ada yang bisa 3 jam, ada bisa berapa jam, kesannya apa ya, ada termin-termin tertentu yang mereka lakukan. Nah, dalam kerja di lab ini untuk kayak gini seperti apa sebenarnya protapnya ya? Iya. Kalau untuk kami di lab sendiri untuk PCR ini kami membutuhkan 6 sampai 8 jam pemeriksaan. Itu proses pemeriksaannya ya. Dari proses masuk admin, masuk ekstraksi, terus PCR itu membutuhkan waktu 6 sampai 8 jam. Tapi mungkin ada yang di tempat lain mungkin ada yang 3 jam seperti tadi yang Mbak bilang. Kemungkinan mungkin mereka ada menggunakan mesin otomatis, mungkin ada kemungkinan sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Mungkin, dan pasti anggaran jadinya berdampaknya ke biaya yang dikeluarkan oleh konsumen juga harus lebih besar. Iya, tapi memang ada teknologi itu ya? Ya, kalau seandainya menggunakan mesin ekstraksi otomatis harusnya Ada ya. Hasilnya, validnya? Ya harusnya validasinya harusnya baik. Baik ya. Oke, terima kasih Ya. banget. Tadi datang ke sini atas ajakan Papi ya? Iya. Papi bilang apa? Tapi bilang, ayo kita liburan jenguk opa. Pas mau pulangnya nanti naik pesawat ke Surabaya harus PCR. Terus Nata bilang apa ke ayah, ke Papi? Bilang, tapi PCR tuh sakit gak sih? Kata Papi, enggak, cuma geli sedikit doang, itu sakit. Oke. Nah, tadi pas PCR gimana? Beneran geli atau gimana? Geli banget. Oke, geli banget, tapi nyaman nggak sekarang? Udah nyaman? Udah nyaman. Sebelumnya nggak ada rasa ini gejala kayak dibilang tadi flu, pilek gitu? Nggak ada. Oke. Nah, tadi kakak nanya, Nata tahu apa ya tentang COVID, bisa jelasin nggak? Tentang COVID itu virus yang bahaya banget. Jadi kita kalau mau pergi kemana-mana harus mencuci tangan, memakai masker, tidak lupa juga menjaga jarak. Ya, di rumah juga? Iya, di rumah juga. Punya teman yang sudah sakit nggak setahu Nata? Punya. Teman sekolah? Iya, teman sekolah. Ya, dari keluarga Nata ada yang sudah kena belum? Semoga nggak ada ya? Iya, tidak ada. Nggak ada ya. Nata boleh jelasin kelas berapa sekarang? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Terus bisa kasih seruan nggak buat teman-teman Nata? Jangan lupa, kalian kalau mau pergi-pergi memakai masker, menjaga jarak, tidak lupa juga mencuci tangan memakai sabun. Waduh, terima kasih, pintar sekali.